Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 mata kuliah Aljabar Linier yang beranggotakan Mira Nurhayati dan Fitra Madani. Di sini kami akan membahas tentang ruang vektor. Nah, yang pertama adalah definisi ruang vektor. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan ruang vektor itu? Suatu himpunan tak kosong V dengan dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar dikatakan suatu ruang vektor apabila memenuhi 10 aksioma berikut, yaitu untuk setiap vektor U, V, W adalah bagian dari V, dan untuk setiap skalar KL adalah bagian dari V. Berlaku yang pertama, jika vektor U ditambah vektor V adalah objek-objek pada V, maka vektor U ditambah vektor V merupakan bagian dari V. Yang kedua adalah vektor U ditambah vektor V akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Yang ketiga adalah vektor U ditambah buka kurung vektor V ditambah vektor W tutup kurung akan sama dengan vektor buka kurung vektor U ditambah vektor V tutup kurung ditambah vektor W. Yang keempat, di dalam V terdapat suatu objek 0 atau matriks 0 yang semua entry-nya adalah 0. Sedemikian sehingga vektor 0 ditambah vektor U akan sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Yang kelima, untuk setiap U pada V terdapat negatif vektor U pada V sehingga vektor U ditambah negatif vektor U akan sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U akan sama dengan 0. Yang keenam, jika K adalah skalar pada V, maka K dikali vektor U merupakan bagian dari V. Lalu yang ketujuh adalah K dikali buka kurung vektor U ditambah vektor V akan sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Yang kedelapan adalah jika K ditambah L dikali vektor U akan sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U. Yang kesembilan adalah jika K dikali buka kurung L dikali vektor U akan sama dengan buka kurung K dikali L tutup kurung dikali vektor U. Dan yang ke-10 jika vektor 1 dikali vektor U akan sama dengan vektor U. Jadi intinya, suatu himpunan tak kosong dikatakan sebagai ruang vektor apabila dia memenuhi aksioma-aksioma tersebut. Contoh pertama, jika R pangkatan adalah suatu ruang vektor dengan himpunan V sama dengan R pangkat N dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada subbab 4.1 adalah suatu ruang vektor. Nah, untuk meyakinkan bahwa R pangkat N adalah suatu ruang vektor, kita perlu membuktikan apakah himpunan V sama dengan R pangkat N memenuhi 10 aksioma tersebut. Dan ternyata setelah kita ulas pada pertemuan sebelumnya, ternyata himpunan V sama dengan R pangkat N memenuhi 10 aksioma tersebut. Bisa kita lihat pada definisi pada layar dan teorema 4.1 yaitu pada subbab 4.1 yang menunjukkan bahwa himpunan V sama dengan R pangkat N adalah ruang vektor karena memenuhi 10 aksioma pada definisi ruang vektor. Contoh kedua adalah ruang vektor matriks 2x2. Tunjukkan bahwa himpunan V adalah semua matriks 2x2 dengan entry-entry real adalah suatu ruang vektor jika penjumlahan dan perkalian sebagai operasi pada matriks. Nah, untuk membuktikan apakah benar V dari semua matriks 2x2 adalah ruang vektor, kita harus membuktikan apakah himpunan V memenuhi 10 aksioma tersebut. Jadi, pertama, kita misalkan dulu vektor U sama dengan entry-entrynya U11, U12, U21, U22 dan vektor V dengan entry V11, V12, V21 dan V22. Lalu kita bisa membuktikannya dengan mulai dengan pada aksioma pertama, yaitu jika U dan V adalah objek-objek pada V, maka vektor U ditambah vektor V akan merupakan bagian dari V. Dan seperti yang kita bisa lihat, ternyata terbukti bahwa U ditambah vektor V
merupakan bagian dari V karena vektor U ditambah vektor V merupakan matriks 2 kali 2, maka aksioma 1 terpenuhi. Kita akan membuktikan pada aksioma kedua, yaitu jika vektor U ditambah vektor V akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Bisa kita lihat pada layar bahwa ternyata aksioma 2 terpenuhi karena vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Selanjutnya aksioma ketiga, jika vektor U ditambah buka kurung vektor V ditambah vektor W tutup kurung akan sama dengan vektor U ditambah vektor W tutup kurung ditambah W. Seperti yang kita lihat, ternyata aksioma 3 juga terpenuhi karena vektor U ditambah buka kurung vektor V ditambah vektor W tutup kurung sama dengan vektor buka kurung vektor U ditambah vektor W tutup kurung ditambah W, maka aksioma 3 terpenuhi. Selanjutnya adalah aksioma keempat. Di dalam V terdapat suatu objek 0 atau matriks 0 yang semua entry-nya adalah 0, sehingga vektor 0 ditambah vektor U akan sama dengan vektor U ditambah vektor 0 akan sama dengan U. Seperti yang kita lihat juga, ternyata aksioma 4 pun terpenuhi. Selanjutnya kita lihat pada aksioma kelima, yaitu jika vektor U ditambah negatif vektor U akan sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U akan sama dengan 0. Ternyata aksioma 5 juga terpenuhi karena bisa kita lihat pada gambar, jika vektor U ditambah vektor negatif 0 negatif U akan sama dengan vektor negatif U ditambah vektor U sama dengan 0. Lanjut pada aksioma ke-6, jika K adalah skalar pada V, maka jika K dikali vektor U akan merupakan bagian dari V. Kita lihat jika kita kalikan K dikali vektor U adalah membentuk matriks 2 kali 2, yang berarti bahwa K dikali vektor U merupakan bagian dari V, yang membuktikan bahwa aksioma 6 terpenuhi. Selanjutnya aksioma ke-7, yaitu K dikali vektor U ditambah vektor V akan sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Seperti yang kita lihat setelah kita operasikan, dan ternyata aksioma 7 pun terpenuhi. Selanjutnya pada aksioma ke-8 adalah K ditambah L dikali vektor U akan sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U. Kita lihat, kita operasikan, maka akan terlihat bahwa aksioma 8 juga terpenuhi karena K ditambah L dikali U akan sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U. Selanjutnya pada aksioma ke-9 adalah K dikali buka kurung L dikali vektor U akan sama dengan K dikali L dikali vektor U. Kita lihat setelah kita operasikan, dan ternyata aksioma 9 pun terpenuhi. Selanjutnya pada aksioma ke-10, yaitu 1 dikali vektor U akan sama dengan vektor U. Kita kalikan 1 dikali vektor U akan sama dengan U, maka aksioma 10 pun terpenuhi. Setelah kita lihat, ternyata himpunan V dari semua matriks 2 kali 2 memenuhi semua aksioma pada definisi ruang vektor. Maka kita dapat katakan bahwa himpunan V dari semua matriks 2 kali 2 adalah ruang vektor. Selanjutnya contoh ketiga, yaitu seperti yang kita tahu tadi, pada contoh kedua kita melihatnya pada matriks 2 kali 2. Itu sama saja dengan matriks n kali n. Apakah ruang vektor bisa terjadi pada matriks m kali n? Dan ternyata suatu matriks m kali n bisa dikatakan sebagai ruang vektor apabila matriks m kali n tak kosong dan memenuhi 10 aksioma pada definisi ruang matriks. Jadi pada intinya, matriks bisa dikatakan sebagai ruang vektor apabila dia memenuhi 10 aksioma pada definisi ruang vektor dan tak kosong. Selanjutnya pada contoh keempat, kita akan membuktikan apakah ruang vektor benar terjadi pada fungsi bernilai real.
Diberikan ruang V yang menyatakan himpunan semua fungsi f sama dengan fx, g sama dengan gx untuk setiap f, g adalah bagian dari V dan skalar k, l adalah bagian dari V. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar mengikuti f ditambah g sama dengan f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx, dan operasi perkalian k dikali f akan sama dengan k f dikali f x atau sama dengan k dikali fx. Dan apakah V merupakan ruang vektor? Nah, untuk membuktikan itu kita bisa melihatnya apakah himpunan V atau ruang V itu memenuhi 10 aksioma pada definisi ruang vektor. Maka kita buktikan untuk aksioma yang pertama, yaitu apabila F ditambah G itu sama dengan F ditambah GX, maka sama dengan fx ditambah gx adalah bagian dari V. Sebab f, g adalah bagian dari V, maka fx ditambah gx akan merupakan bagian dari V. Maka aksioma 1 pun terpenuhi. Lanjut pada aksioma kedua, yaitu f ditambah gx akan sama dengan g ditambah fx. Seperti yang kita lihat, ternyata terbukti bahwa aksioma 2 pun terpenuhi. Lanjut pada aksioma ketiga, yaitu buka kurung f ditambah g tutup kurung ditambah h akan sama dengan f ditambah buka kurung g ditambah h, dan terlihat ternyata aksioma 3 juga terpenuhi. Selanjutnya pada aksioma keempat, untuk setiap f adalah bagian dari V terdapat 0 atau 0x yang merupakan bagian dari V, sehingga dapat kita lihat ternyata aksioma 4 pun terpenuhi. Selanjutnya pada aksioma kelima, yaitu untuk setiap f bagian dari V terdapat negatif f yang sama dengan negatif fx bagian dari V, sehingga f ditambah dengan negatif f akan sama dengan f ditambah dengan negatif fx akan sama dengan fx ditambah negatif fx akan sama dengan 0. Maka aksioma 5 pun terpenuhi. Selanjutnya adalah aksioma ke-6, yaitu k dikali f akan sama dengan kfx akan sama dengan k dikali fx merupakan bagian dari V. Sebab k dikali fx merupakan bagian dari V, maka k dikali fx merupakan bagian dari V, dan itu membuktikan bahwa aksioma 6 terpenuhi. Lanjut pada aksioma ke-7, yaitu k dikali buka kurung f ditambah g itu akan sama dengan k dikali f ditambah g sama dengan gx, k dikali f ditambah k dikali g, maka aksioma 7 terpenuhi. Lanjut pada aksioma ke-8, yaitu k ditambah L dikali F akan sama dengan K F dikali LF, dan ternyata setelah kita lihat bahwa aksioma 8 pun terpenuhi. Lalu pada aksioma ke-9, yaitu K dikali buka kurung L dikali F akan sama dengan buka kurung K dikali L tutup kurung dikali F, dan kita lihat ternyata aksioma 9 pun terpenuhi. Lanjut aksioma terakhir, yaitu aksioma 10, yaitu 1 dikali U itu sama dengan 1 dikali Fx sama dengan Fx sama dengan F, maka aksioma 10 pun terpenuhi. Setelah kita lihat ternyata ruang V yang menyatakan himpunan semua fungsi memenuhi 10 aksioma yang terdapat pada definisi ruang vektor, maka ruang V yang menyatakan himpunan fungsi bernilai real merupakan ruang vektor karena dia memenuhi 10 aksioma yang terdapat pada ruang vektor. Nah, untuk membuktikan apakah suatu himpunan itu merupakan ruang vektor, kita harus membuktikan apakah semua aksioma terpenuhi. Selanjutnya saya akan membahas tentang bidang yang melewati titik asal. Apakah bidang yang melewati titik asal merupakan suatu ruang vektor? Oke, kita lihat di sini. Misalkan P adalah bidang sembarang yang melewati titik asal pada ruang berdimensi 3
atau R pangkat 3 dan didefinisikan pada operasi penjumlahan dan perkalian skalar standar untuk vektor-vektor pada R pangkat 3. Nah, dari permisalan ini kita dapatkan bahwa bidang V adalah titik asal, maka bidang tersebut memiliki persamaan yang berbentuk AX ditambah BY ditambah CZ itu sama dengan 0. Jadi, jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V sama dengan V1, V2, V3 adalah titik-titik pada V, maka AU1 ditambah BU2 ditambah CU3 sama dengan 0, dan AV1 ditambah BV2 ditambah CV3 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui apakah ini merupakan ruang vektor atau bukan, maka kita harus membuktikan apakah ini akan memenuhi 10 aksiom yang ada. Oke, untuk aksiom yang pertama bisa kalian lihat sendiri bunyinya. Dan ternyata untuk aksiom yang pertama itu terpenuhi. Lalu aksiom yang kedua, kita lihat vektor U tambah vektor V, lalu vektor V ditambah vektor U, itu ternyata hasilnya sama, sehingga aksioma 2 juga terpenuhi. Lalu bagaimana dengan aksioma yang ketiga? Oke, di sini kita lihat aksioma yang ketiga. Ternyata untuk aksioma yang ketiga itu juga sama, aksioma 3 terpenuhi. Lalu aksioma yang keempat, di mana 0 ditambah vektor U itu akan sama dengan U, dan vektor U ditambah 0 itu akan sama dengan U, sehingga aksioma 4 itu juga terpenuhi. Oke, selanjutnya adalah aksioma 5. Nah, di sini kita lihat ternyata untuk aksioma 5 itu baik U ditambah negatif U atau U negatif U ditambah U itu hasilnya sama dengan 0, sehingga aksioma 5 itu terpenuhi. Bagaimana dengan aksioma 6? Nah, sebenarnya untuk aksioma 6 itu sudah pasti terpenuhi karena U-nya berada pada V dan KU pasti juga pada V. Lalu untuk aksioma yang ketujuh bisa kita lihat ternyata apabila ia dijumlahkan terlebih dahulu U dan V-nya baru dikalikan dengan K atau dikalikan dulu dengan K, hasilnya akan sama sehingga aksioma 7 juga terpenuhi. Oke, selanjutnya aksioma 8. Nah, ternyata aksioma 8 juga terpenuhi. Aksioma 9 juga terpenuhi, lalu aksioma 10 juga terpenuhi. Karena aksioma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 juga terpenuhi semua, maka setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor karena ia telah memenuhi 10 aksioma yang ada. Oke, selanjutnya adalah ruang vektor 0. Misalkan V terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0 dan didefinisikan 0 tambah 0 sama dengan 0 dan K dikali 0 sama dengan 0 untuk semua skalar K. Sebenarnya dari definisi ini sudah sangat terlihat jelas bahwa aksioma 1 sampai dengan 10 itu akan terpenuhi. Sehingga dari sini kita akan mengetahui bahwa V yang terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0 adalah ruang vektor, yaitu ruang vektor 0. Jadi ruang vektor 0 adalah ruang vektor yang dinotasikan dengan 0. Oke, selanjutnya adalah teorema 5.1.1. Apa itu teorema ini? Teorema ini membahas tentang sifat-sifat yang ada pada ruang vektor. Nah, misalkan V adalah suatu ruang vektor, U adalah suatu vektor pada V, dan K adalah suatu skalar, maka untuk sifat yang pertama itu ada 0 dikali vektor U itu akan sama dengan 0. Untuk pembuktiannya bisa kalian lihat. Lalu K dikali 0 itu sama dengan 0 seperti yang ada pada ruang vektor 0 tadi. Lalu negatif 1 dikali U itu akan sama dengan negatif U. Ini juga ada pada aksioma sebelumnya. Lalu jika KU sama dengan 0, maka itu akan ada dua kemungkinan di mana K-nya yang sama dengan 0 atau U-nya yang sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah bukan ruang vektor. Jika tadi kita telah membahas ruang vektor, maka sekarang kita akan membahas bukan ruang vektor.
seperti yang kita ketahui, ruang vektor adalah apabila sesuatu itu dia memenuhi 10 aksioma yang ada. Maka, jika bukan ruang vektor, maka dari salah satu 10 aksioma yang ada itu pasti ada yang tidak terpenuhi. Oke, misalkan V adalah R pangkat 2 dengan vektor U sama dengan U1, U2, dan vektor V, V1, V2, di mana U dan V adalah bagian dari V, dan didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian skalar, vektor U ditambah V itu sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, dan KU itu sama dengan KU1, 0, di mana K adalah bagian anggota dari R. Oke, untuk aksioma yang pertama, ternyata aksioma pertama itu terpenuhi. Lalu bagaimana dengan aksioma yang kedua? Kita bisa lihat ternyata aksioma 2 juga terpenuhi. Lalu aksioma yang ketiga, kita bisa lihat ternyata aksioma 3 juga terpenuhi. Aksioma 4, kita bisa lihat hasilnya. Dan dia sama-sama menghasilkan vektor U, sehingga aksioma 4 juga terpenuhi. Lalu untuk yang aksioma 5, di sini dia akan menghasilkan 0. Ternyata aksioma 5 juga terpenuhi. Aksioma 6 sudah terpenuhi juga. Aksioma 7 juga sudah terpenuhi. Jadi tinggal ada 3 kemungkinan aksioma yang belum kita lihat. Apakah 8, 9, atau 10 yang tidak memenuhi. Oke, kita lanjut ke aksioma 8. Ternyata aksioma 8 juga terpenuhi. Oke, tinggal ada 2 kemungkinan. Untuk aksioma 9 di sini bisa kita lihat ternyata aksioma 9 juga terpenuhi. Maka karena ini bukan ruang vektor, otomatis karena akan ada satu aksioma yang tidak terpenuhi, maka yang belum adalah aksioma 10. Dan ternyata aksioma 10 itu tidak terpenuhi. Karena pada aksioma 10 itu berbunyi 1 dikali vektor U itu akan sama dengan vektor U. Dan ternyata pada kasus ini 1 dikali vektor U itu tidak sama dengan vektor U. Sehingga V sama dengan R kuadrat untuk operasi penjumlahan dan perkalian skalar seperti yang telah didefinisikan itu bukan merupakan ruang vektor karena tidak memenuhi aksioma 10. Nah, karena tadi kita telah membahas contoh ruang vektor, yang mana bukan ruang vektor, dan sifat-sifat ruang vektor, mungkin itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.